Halo semuanya. Kami dari Kanal 1, Dasar-Dasar Ilmu Kebumian kelompok 3, hari ini akan menjelaskan tentang teknologi kebumian. Selamat menyaksikan. Oke, pertama, apa sih ilmu kebumian dan geomatika? Ilmu kebumian dan geomatika mencakup litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, dan kehidupan. Dan juga mereka berkontribusi pada penentuan ukuran, bentuk, posisi, informasi, dan fenomena di bumi. Tahapannya dibagi atas pengamatan, pengukuran, dan pemetaan. Aplikasi teknologi pemetaan dibagi menjadi lingkungan, kebencanaan, manajemen sumber daya alam, dan infrastruktur, geologi, oseanografi, serta meteorologi. Teknik survei pemetaan terdiri atas mengukur, menggambarkan, memetakan area, mengumpulkan, dan menganalisis data geospasial. Survei adalah proses pengumpulan data spasial di lapangan untuk menentukan posisi, jarak, sudut, elemen menggunakan alat ukur teknologi untuk data akurat. Metode pengukuran sendiri itu dibagi menjadi 3, yakni langsung, tidak langsung, dan keduanya saling melengkapi. Terima kasih, Faye. Selanjutnya, surveying dan pemetaan. Surveying merupakan aktivitas mengukur dan menentukan posisi serta jarak titik-titik di permukaan bumi dengan menggunakan GPS, total station, lidar, dan fotogrametri. Selanjutnya, pemetaan terestrial. Pemetaan yang spesifik hanya di permukaan bumi saja yang bertujuan memperoleh data permukaan bumi, topografi, batas wilayah, dan perubahan geospasial dengan alat sebagai berikut. Dengan tujuan diperolehnya posisi, sudut, dan jarak yang akurat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Iqbal. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai total station. Total station adalah alat yang menggabungkan teodoli dengan EDM yang saat ini sudah berintegrasi dengan GNSS. Fungsi GNSS sendiri adalah untuk menentukan koordinat titik kontrol sehingga bisa mengukur jarak dan sudut antar titik dengan bantuan poligon. Selanjutnya adalah terrestrial laser scanner yang menggunakan bantuan laser untuk membuat BIM atau Building Information Modeling yang digunakan sebagai pengolahan secara digital, dan itu dapat digunakan untuk monitoring pergerakan tanah dan deformasi gunung berapi. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ezra. Terima kasih, Iqbal. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan fotogrametri. Jadi singkatnya itu fotogrametri itu dengan teknik pemetaan dengan cara memfoto objek dari udara. Selanjutnya, ini adalah foto penerapan dari fotogrametri. Selanjutnya ada lidar. Lidar itu sederhananya adalah teknik pemetaan dengan cara menembakkan laser ke objek, lalu sinar laser itu akan dikembalikan kepada lidar. Lalu perbedaan antara fotogrametri dan lidar dibedakan oleh cara kerjanya, keperluannya akan ke cahaya, keakuratan, dan biaya operasionalnya. Selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmat. Baik, selanjutnya airborne gravimetry, yaitu metode pengukuran medan gravitasi menggunakan pesawat yang dilengkapi gravimeter, yang digunakan untuk memetakan kepadatan massa bawah permukaan, mengidentifikasi struktur geologi, dan menyusun kontur bawah tanah secara akurat. Selanjutnya geodesi satelit, yaitu penggunaan teknologi satelit untuk mengukur posisi, jarak, dan pergerakan objek di permukaan bumi dengan presisi tinggi. Contohnya Doppler Satellite System, penginderaan jauh satelit, GPS atau GNSS, dan SLR. Terima kasih, Rahmat. Selanjutnya ada Fermi, yang digunakan untuk mengukur objek di luar angkasa menggunakan antena radio. Selanjutnya ada GNSS, yang merupakan kumpulan satelit di seluruh dunia yang berfungsi untuk mengatur posisi dan waktu secara global. Terakhir ada INSAR, yang berfungsi untuk mendeteksi bencana alam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aljana. Baik, terima kasih Jason. Kemudian selanjutnya ada simetri. Di sini adalah sebuah satelit yang digunakan untuk mengukur ketinggian permukaan bumi atau permukaan laut dengan menggunakan gelombang radar. Kemudian selanjutnya ada remote sensing yang merupakan teknik untuk memperoleh informasi tentang objek atau area di permukaan bumi tanpa kontak langsung dengan objek tersebut. Kemudian ada resolusi spasial dan temporal yang merupakan dua parameter penting yang menggambarkan kualitas dan kemampuan citra satelit dalam mengamati permukaan bumi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Raisa. Lalu ada aplikasi remote sensing dengan Sentinel 1 di kiri, Sentinel 2 di tengah, dan Landsat 8 dengan tujuannya memantau bumi untuk lingkungan pertanian dan bencana secara berkala. Next ada NDVI atau Normalized Difference Vegetation Index, yaitu indeks untuk mengukur kesehatan vegetasi dengan membandingkan cahaya. Selanjutnya survei hidrografi, yaitu proses pengumpulan pemetaan dan analisis data mengenai kondisi fisik dan geografi perairan. Tujuannya adalah untuk keselamatan pelayaran, perencanaan wilayah laut, pemetaan fitur perairan, konservasi sumber daya, dan penyediaan data standar internasional. Survei batimetri, yaitu proses pengukuran kedalaman untuk memperoleh gambaran atau model bentuk permukaan dasar perairan. Terakhir ada echo sounder, yaitu alat pengukur kedalaman laut dengan mengirim gelombang suara ke dasar laut dan menghitung waktu pemantulnya untuk menentukan kedalamannya. Sekian dari kelompok 3, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.